Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nafisa, NPM 2040101025. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi biologi sel dan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di biologi sel mencakup pembelahan sel yaitu meiosis dan mitosis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sel. Sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Karena itulah sel dapat berfungsi secara otonom asalkan seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Yang kedua adalah pengertian pembelahan sel. Pembelahan sel dapat diartikan sebagai peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih sel baru. Ada beberapa jenis pembelahan sel, tergantung pada jenis organisme apa yang membelah. Organisme telah berevolusi dari waktu ke waktu untuk memiliki bentuk pembelahan sel yang berbeda dan lebih kompleks. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang mitosis dan meiosis. Yang pertama adalah mitosis. Mitosis adalah proses pembelahan yang mampu menghasilkan dua sel baru, yang mana pada pembelahan sel ini nantinya akan melalui beberapa tahap yang teratur serta masing-masing akan mempunyai sifat beserta jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Dan yang kedua adalah meiosis. Meiosis sendiri merupakan reproduksi maupun pembelahan sel yang juga disebut sebagai pembelahan reduksi karena mampu menghasilkan 4 sel anak. Dan proses ini juga terjadi dikarenakan adanya pengurangan jumlah kromosom. Dan materi yang kedua adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang pertama adalah pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran atau volume dan jumlah sel secara irreversible atau tidak bisa dibalik. Dan yang kedua adalah perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan di mana pematangan fungsi organisme tercapai. Pertumbuhan dan perkembangan dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Yang pertama adalah pertumbuhan primer. Pertumbuhan pada tanaman disebabkan oleh adanya jaringan meristematik atau titik tumbuh yang sel-selnya aktif membelah. Dan yang kedua adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan membesar pada batang yang diakibatkan oleh aktivitas kambium. Pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor yang pertama adalah faktor dari dalam, yang kedua adalah faktor dari luar. Faktor dari dalam adalah merupakan gen pembawa keturunan dan sebagai pengatur pada pertumbuhan. Sedangkan faktor dari luar adalah setiap pertumbuhan memerlukan suhu tertentu untuk tumbuh dan berkembang dengan baik disebut optimum.